Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fala Ramadan. Sudah siapkah kalian untuk menyelami dunia Active Directory? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas segala hal tentang Active Directory, mulai dari dasar hingga penerapannya dalam lingkungan IT. Penasaran bagaimana cara kerjanya? Yuk saksikan dan tonton video ini untuk menemukan jawabannya. Setelah ini, kita akan memasuki materi yang pertama yang akan dibawakan oleh saudara Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrew Tafian dari kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Understanding Active Directory. Gambaran umum modulnya yaitu yang pertama, Active Directory tidak seperti dulu lagi. Yang kedua, apa itu Active Directory? Yang ketiga, peran Active Directory. Apa itu direktori aktif? Direktori aktif adalah kumpulan layanan atau server, peran, dan fitur yang digunakan untuk mengelola identitas dan akses untuk ke sumber daya di jaringan. Sini ada direktori aktif yang berisi identitas, akses, dan terpusat pengelolaan. Lalu ada ringan direktori layanan yang berisi aplikasi template. Lalu ada sertifikat layanan yang berisi identitas dan tidak penolakan. Lalu di sini ada domain layanan dalam negeri, akun dalam negeri, otorisasi dan autentikasi. Lalu di sini ada federasi layanan, yaitu jaringan akses untuk luar sumber daya. Dan ada hak pengelolaan layanan, yaitu isi keamanan dan kontrol. Di sini peran direktori aktif yaitu layanan domain ADDS, pengguna komputer kebijakan, lalu ada layanan sertifikasi ADCS, identifikasi layanan klien, server, dan pengguna. Ada layanan federasi ADFS, akses sumber daya lintas batas tradisional. Lalu ada layanan manajemen hak ADRMS, itu menjaga keamanan data. Lanjut, apa itu ADDS? Atau apa itu layanan domain direktori aktif? Layanan direktori adalah sumber informasi direktori dan layanan yang membuat informasi tersedia dan dapat digunakan. Di sini ada direktori aktif, layanan domain, yaitu kemudahan pengelolaan, keamanan, interoperabilitas. Lalu ada aplikasi, yaitu pelayanan konfigurasi, SSO, dan khusus aplikasi direktori informasi. Lalu ada jaringan perangkat, yaitu konfigurasi, kebijakan QoS, dan keamanan kebijakan. Lalu ada jendela klien, yaitu profil manajemen, info jaringan, dan kebijakan. Lalu ada jendela pelayan, yaitu profil manajemen, info jaringan, printer, dan saham. Di sini ada jendela pengguna, akun informasi, hak istimewa, profil, dan kebijakan. Lalu terakhir ada email server, yaitu kotak surat, informasi, dan alamat buku. Lalu apa yang dilakukan ADDS? Infrastruktur yang dapat diskalakan aman dan dapat dikelola untuk pengguna dan manajemen sumber daya. Itu menyimpan dan mengelola informasi tentang sumber daya jaringan. Selanjutnya menyediakan dukungan untuk aplikasi yang mendukung direktori seperti server Microsoft Exchange dan memungkinkan manajemen terpusat. Apa itu ADCS? ADCS adalah implementasi Microsoft dari Public Key Infrastructure atau PKI. PKI adalah seperangkat-perangkat keras, perangkat lunak, orang, kebijakan, dan prosedur yang diperlukan untuk membuat, mengelola, mendistribusikan, menggunakan, menyimpan, dan mencabut sertifikat digital. Nah, di sini ada gambarannya seperti ini. Lalu apa yang dilakukan ADCS? ADCS menyediakan layanan yang dapat disesuaikan untuk menerbitkan dan mengelola sertifikat digital. Ada otoritas sertifikasi, pendaftaran web
CA, responden online, layanan pendaftaran, perangkat jaringan, atau biasa disingkat NDES, layanan pendaftaran sertifikat web, kebijakan pendaftaran sertifikat layanan web. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Henry. Terima kasih. Dan pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Henry. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Apa itu NVS? NVS adalah sebuah perangkat lunak atau komponen yang memfasilitasi akses lintas organisasi, sistem, dan aplikasi. Terus, apa saja sih yang dilakukan oleh NVS? Yang pertama, peran server NVS menyediakan federasi identitas yang disederhanakan dan aman serta kemampuan web single sign-on atau yang disebut SSO. Yang pertama, memungkinkan terciptanya hubungan kepercayaan antara dua orang. Yang kedua, menyediakan akses ke aplikasi antar organisasi. Yang ketiga, menyediakan single sign-on atau SSO antara dua direktori berbeda untuk aplikasi berbasis web. Yang selanjutnya, apa itu RMS? RMS adalah teknologi perlindungan informasi yang bekerja dengan aplikasi untuk melindungi informasi digital. Selanjutnya ada apa yang dilakukan RMS. Yang pertama, memungkinkan individu dan administrator untuk menentukan akses izin untuk dokumen, buku, kerja, dan presentasi. Yang pertama itu mencegah informasi sensitif dicetak, diteruskan, atau bahkan disalin oleh orang yang tidak berwenang. Kedua, yaitu pembatas akses dan penggunaan diberlakukan dimanapun informasi terletak. Nah, selanjutnya apa itu LDS? LDS adalah hierarki penyimpanan direktori berbasis file, yaitu adalah sumber informasi direktori dan layanan yang membuat informasi tersedia dan dapat digunakan. Terus apa saja yang dilakukan oleh LDS? Yang pertama, protokol akses direktori ringan atau LDAP. Yang pertama, layanan direktori yang menyediakan dukungan fleksibel untuk direktori yang diaktifkan aplikasi tanpa ketergantungan dan batasan terkait domain LDS. Yang kedua, yaitu menyediakan layanan direktori untuk aplikasi yang mendukung direktori tanpa menimbulkan overhead domain dan hutan. Yang ketiga, tidak ada persyaratan untuk skema tunggal di seluruh hutan. Nah, selanjutnya ada studi kasus, yaitu implementasi Active Directory untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi pengelolaan jaringan di perusahaan Telkomsel. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang perusahaan Telkomsel adalah sebuah perusahaan yang menengah dengan 200 karyawan yang memiliki kantor pusat dan 2 cabang. Sebelumnya menggunakan Active Directory, perusahaan yang menghadapi beberapa masalah dalam pengelola jaringan. Nah, untuk beberapa masalah dalam pengelola jaringan akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. The Telkom Hub, ikon baru Indonesia, dirancang sebagai lingkungan kantor berkualitas tinggi yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, komunikasi, dan teknologi yang inovatif. Kompleks perkantoran The Telkom Hub meliputi 3 gedung, Geraha Merah Putih, Telkom Landmark Tower, dan Telkomsel Smart Office. PT Telkom Landmark Tower memiliki visi menjadi perusahaan pengelola gedung terkemuka di Indonesia, serta memiliki misi menyediakan ruang kantor yang dibangun dengan gedung Smart Office Grade A dan sertifikasi Green Chip, layanan berkualitas tinggi, mengoptimalkan pendapatan ke GSD, Yakes, dan Telkom Group, serta memberikan nilai maksimum kepada investor.
Gedung Telkom Landmark Tower meraih penghargaan Platinum Design dari Green Building Council Indonesia (GBCI) dan Best Futura Project dari MIPIM Asia Award 2015. Tidak hanya itu, dalam rangka meningkatkan jaminan mutu, PT Telkom Landmark Tower telah mendapatkan sertifikasi International Organization for Standardization atau ISO. Sertifikasi ISO meliputi penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015, sistem manajemen lingkungan ISO 14001-2015, serta sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 45001-2018. Gedung Telkom Landmark Tower memiliki ruang kerja open space dan menerapkan digital work style sehingga karyawan lebih mudah saling berkolaborasi. Selain itu, juga memiliki fasilitas seperti smart auditorium, pusat olahraga dan seni, smart mosque, Telkom Digital Experience, pusat pengembangan entrepreneur digital, food court, vertical garden, dan special lighting pada fasad gedung TLT. Gedung Telkom Landmark Tower berisi tenan perusahaan yang ada di Telkom Group seperti Telkom Indonesia, Telkomsel, dan berbagai tenan Telkom Group lainnya. PT Telkom Landmark Tower terus berupaya mewujudkan cita-cita untuk menjadikan gedung-gedung di kawasan The Telkom Hub sebagai ikon smart property terbaik di Indonesia, serta mengimplementasi nilai-nilai excellent service untuk meningkatkan customer satisfaction. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai studi kasus Activity Directory untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi pengelolaan jaringan di perusahaan Telkomsel. Perusahaan Telkomsel adalah sebuah perusahaan menengah dengan 200 karyawan yang memiliki kantor pusat dan 2 cabang. Sebelum menggunakan Activity Directory, perusahaan menghadapi beberapa masalah dalam pengelolaan jaringan, yaitu pertama, pengelolaan pengguna yang tidak terpusat. Yang kedua, kesulitan dalam pengontrolan akses. Yang ketiga, menyulitkan dan keamanan yang lemah. Tujuan implementasi Activity Directory pada perusahaan Telkomsel: yang pertama, meningkatkan efisiensi pengelolaan pengguna dan perangkat. Yang kedua, meningkatkan keamanan dengan autentikasi terpusat. Yang ketiga, menyederhanakan proses pengaturan kebijakan jaringan di seluruh organisasi Telkomsel. Solusi perusahaan Telkomsel memutuskan untuk mengimplementasikan Activity Directory di server menggunakan Windows Server 2019 dengan rangka-rangka yang dilakukan, yaitu pertama, server pusat Activity Directory ditempatkan di kantor pusat. Yang kedua, cabang menggunakan server tambahan untuk meminimalkan latensi. Yang ketiga, struktur domain dibuat menggunakan model single source dengan 3 domain pusat dan 2 cabang. Yang ketiga, migrasi pengguna. Semua akun pengguna dibuat dalam AD dengan struktur organisasi yang mencerminkan divisi dan jabatan. Cabang menggunakan server tambahan untuk minimalkan latensi. Yang keempat itu Group Process Object atau disingkat dengan GPO. Kebijakan akses internet, instalasi software dan keamanan diterapkan melalui GPO. Hasil setelah implementasi perusahaan Telkomsel berhasil. Itu terdapat 3 keberhasilan, yaitu pertama, meningkatkan efisiensi pengelolaan akun pengguna dan perangkat dapat dilakukan satu konsol terpusat. Yang kedua, meningkatkan keamanan, hanya pengguna yang memiliki kredensial sah yang dapat mengakses sumber daya jaringan. Yang ketiga, menurunkan beban kerja IT. Dengan GPO, admin IT dapat mengelola konfigurasi jaringan untuk seluruh organisasi tanpa harus melakukan satu persatu. Kesimpulan, dalam studi kasus ini, implementasi Activity Directory terbukti memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan keamanan jaringan perusahaan Telkomsel.
Penggunaan fitur seperti GPO dan SSO memungkinkan perusahaan untuk fokus pada pengembangan bisnis tanpa terhambat oleh masalah teknis. Terima kasih telah menonton, sekian dan terima kasih. Nah, teman-teman, itulah sekilas tentang dunia Active Directory. Semoga video ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang teknologi yang satu ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.